Ya lo adik-adik, selamat datang kembali bersama guru kalian karena Gawa Yamada. Dan hari ini kita akan membahas program yang namanya bahasa C ya. Aku udah banyak sekali menunjukkan kalian mengenai bahasa C, tapi aku sendiri nggak pernah memberikan kalian sebuah pelajaran mengenai introduksi bahasa C. Ya ini aku sekarang ada di kampus lantai 6 dan ini sudah agak sepi dari yang sebelumnya. Jadi ya mungkin nggak terlalu berisik di video ini. Ya udah langsung kita gaskan aja ke classroom. Ya, pengenalan bahasa C dan sebuah introduksi dasar untuk bahasa C ya. Nah, sebelum saya mulai, saya izinkan memperkenalkan dulu lagi. Ya, nama saya Kana Gawa Yamada, saya dari Virtual Teacher asal Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu aja pengenalannya, singkat aja, nggak usah lama-lama. Ya, sejarah kita bicara dulu dari namanya sejarah dari bahasa C ya. Nah, sejarah dari bahasa C itu adalah segini panjang. Ya, ini namanya adalah bahasa pemrograman yang cukup lama karena ini evolusinya dari dua bahasa sebelumnya, dari BCPL dan B.BCPL. Itu kembangannya pada tahun 1967 oleh Martin Richards. Nah, ini kalau aku yakin dari kain ini pasti belum ada yang lahir. Adapun kan pasti udah umurnya udah agak tua ya. Ya ini pokoknya bahasa udah lama banget. Jadi pada tahun 1970 ini ada orang namanya Ken Thompson itu menggunakan B untuk membuat versi awal sistem operasi Unix di Bell Laboratories. Nah, jadi sistem operasi Unix, terutama Linux ya, kebetulan aku pakainya Linux, itu pertama kalinya cikal bakalnya tuh dari bahasa C. Ya. Dan dari B itu maka dikembangkanlah bahasa C. Jadi base dari C itu adalah B. Nah, pengembangannya itu oleh Dennis Ritchie di Bell Laboratories dan awalnya implementasinya pada komputer yang bernama DEC PDP-11 pada tahun 1972. Nah, kan bayangkan itu sudah lama sekali dan sayang sekali karena ini PPT-nya tuh sudah penuh sekali, jadi saya nggak bisa tambahin gambar-gambar sini meskipun ya gambar pendukung tuh ada di Google tapi ya nggak bisa dimasukin. Ya, lanjut. Kemudian kita ada namanya buku yang namanya Kerningan dari Ritchie. Nah, itu adalah buku bahasa pemrograman C pada tahun 1978. Nah, lalu kemudian untuk membuat standar bahasa, maka terbentuklah komite teknis. Namanya Komite Teknis X3J11. Itu pada tahun 1983. Kemudian standar itu disetujui pada tahun 1989. Itu mereka bekerjanya selama 6 tahun ya. Dan ya ini bahasa standar yang telah diperbarui itu rentang waktunya ada 10 tahun dari 1989 sampai 1999. Dan sekarang C yang sudah versi akhir itu adalah C99. Tapi kenapa nggak ada seri 100 ya? Kenapa mentok 99 aja gitu? Kenapa nggak 100 gitu? Ya oke, jadi C99 adalah standar yang sudah direvisi untuk bahasa pemrograman C, yang itu bahkan kita pakai sampai pada hari ini. Yaudah, next. Nah sekarang kita akan bahas kenapa kok kita harus pakai bahasa C, padahal itu bahasa sudah tua sekali. Nah di sini aku sudah menuliskan ini. Yang pertama tuh fleksibilitas. Nah yang aku bilang fleksibilitas tuh kayak gini. Ada yang namanya bahasa mesin tingkat rendah dan tinggi. Dan C ini merupakan bahasa mesin yang tingkat rendah. Dan yang paling tinggi untuk sekarang adalah Python. Nah, bahasa mesin yang tingkat rendah ini itu tuh tidak membutuhkan spek PC yang sangat-sangat tinggi untuk melakukan pengompilan dengan sangat cepat. Ya, kecuali kan cuma mau running Hello World aja, itu pun ya semuanya pasti cepat sekali ya. Karena cuma sekedar print Hello World, dah selesai. Nah, itu dari sisi fleksibilitas. Kemudian dari portabilitas. Ini tuh biasanya sih bisa dijalankan di komputer mikro sampai komputer super. Ya, super komputer tuh pasti bisa jalanin C. Ya, seperti yang aku tadi bilang di sisi fleksibilitas, ini juga merujuk pada sisi portabilitas. Nah, kemudian itu adalah bahasa pemrograman yang terkenal. Nah, ini kan kalau komputer awam mungkin kurang tahu bahasa C, tapi rata-rata semua orang yang main di komputer science kayak aku ini itu pasti paham sekali bahasa C atau minimal tahu namanya lah. Ini tuh implementasinya ada banyak sekali. Misalnya kayak OS yang aku pakai ini, saya pakai Garuda Linux, itu basisnya Linux, itu dibuat dari C. Nah, aplikasi-aplikasi ilmiah, beberapa contohnya kayak aplikasi Android itu setahu kok ada yang pakai C. Arduino itu dari C dan lain-lain. Dan ini didukung oleh banyaknya perpustakaan.
atau biasa orang bilang tuh library. Ini terjemahan dari bahasa Indonesia aja. Tapi kan bilangnya library aja supaya semua orang tuh paham. Nah, ini yang dinamakan perpustakaan ini kita akan bahas pada selanjutnya. Nah, ini adalah standar library C. Ini, kalian bisa lihat ini. Ini adalah cara untuk memasukkan nama library ini. Hashtag include spasi ini, terus nama library. Nah, ini seingatku ada contohnya di sebelah di slide selanjutnya. Jadi contoh-contohnya ya, misalnya ada mat.h, itu ada fungsi matematika. stdioh, itu untuk mengatur masukan dan keluaran, gampangnya input output. Nah, ini kalau kalian kira ini adalah studio enggak ya, ini stdio itu berarti standard input output ya, oke. Kemudian ada std lib, itu adalah fungsi utilitas, string h itu fungsi string, dan time h waktu dan tanggal. Tapi kan juga, kalau misalnya kalian mau bikin fungsi-fungsi sendiri itu juga bisa, kalian bisa bikin fungsimu sendiri. Cuman contoh, perhatikan ada aturan-aturan tertentu yang harus kalian yang harus kalian ikuti kalau kalian mau buat functionmu sendiri. Yang pertama, ini aku lupa belum di sini, tapi kalian harus memulai nama fungsi itu tidak dengan angka dan harus pakai namanya tuh lowercase ya, lowercase kalau Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya tuh gampangnya huruf kecil. Nah, tapi ini juga nggak butuh spasi, nggak boleh pakai spasi kalian. Jadi namanya kalian pakai namanya camel case. Nah, yang itu kalian misalnya ya, gimana aku contohinnya ini? Sebentar, kita buka text editor ini, terus kemudian aku pakai screen capture-ku. Nggak ding, buka screen capture. Ini bisa nggak sih? Oke, nah ini kayak gini misalnya. Oh, ini nggak kelihatan, sebentar kita ganti dulu sebentar ya, kita nyalakan window capture X composite, terus window capture, dan kita jalankan text editor. Oke. Nah, ini yang aku maksudkan dari camel case itu seperti ini. Misal kalian mau mengetik bukan kata-kata, ini namanya fungsi otomatis. Nah, ini adalah contoh nama fungsi yang bisa kalian pakai. Kenapa? Ini F-nya tuh sudah pasti itu kecil, dan ini kita pakai namanya camel case, yaitu adalah spasinya biar nggak bingung kita pakai huruf besar, itu nggak apa-apa. Nah, jadi ini contoh nama fungsi. Ini saya pakai terminal aja karena saya nggak tahu mau pakai apa. Tadi saya pakai text editor, cuman ya lebih gampang pakai terminal. Ya udah gitu aja. Oke, kita close terminalnya, kita hide window capture-nya. Nah, kita kembali di PPT. Ini ya. Dan ini kalian juga bisa pakai fungsi yang sudah dibuatkan orang lain untuk kamu pakai. Dah, kurang begitu. Tapi cara masukinnya nanti ada, kok nggak salah di folder library situ sendiri, nanti kamu tinggal masukin saja. Dah, gitu aja. Oke, next itu adalah kita akan bicara mengenai struktur dari bahasa C. Struktur dari bahasa C itu adalah pemrograman yang struktural, yaitu maksudnya adalah programan yang berjalan dari line 1 sampai line terakhir. Kemudian itu terdiri dari fungsi-fungsi. Jadi kayak fungsi kayak tadi tuh, sebentar kita back ke sini nih, fungsi kayak fungsi matematika. Jadi itu semua fungsi misalnya kayak print gitu, itu kan fungsi untuk mengeluarkan teks, yaitu terdiri dari kayak gituan. Bentar. Nah, ini setiap program C punya satu fungsi utama, sebutnya itu main. Jadi nanti ada yang namanya fungsi int main itu. Nah, itu tuh kalian harus pakai itu, kalau nggak akan jalan. Nah, ini yang tadi aku bilang dimulai dari baris pertama, fungsi utama. Jadi kalau misalkan punya banyak sekali fungsi-fungsi, tapi yang pasti dieksekusi yang pertama itu adalah int main. Nah, bahasa C itu juga peka terhadap huruf. Maksudnya itu adalah case sensitif. Jadi kalau kalian nggak bisa misalnya tuh salah gini. Kamu tuh salah satu katamu tuh jadi huruf besar, sedangkan harusnya tuh huruf kecil. Itu saya nggak bisa itu. Nah, itu kekurangannya dari sini.
Nah, kemudian kamu tuh setelah pernyataan, kamu tuh harus kasih titik koma kayak gini. Kalau kamu tanya kenapa, itu karena sih tidak bisa mendeteksi kapan apa itu enter. Meskipun di IDE kalian tuh ada enternya, tapi sih nggak tahu, jadi harus dikasih koma seperti ini. Dah. Kita punya contoh struktur dari C. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalian harus baca ini juga. Nggak semua compiler C itu bisa akrab dengan semua fungsi utama yang jelaskan sebelumnya. Ya, ini maksudnya. Saya minum dulu sebentar. Seger. Ya, misalnya gini. Kalian pakai Turbo C 2.0 itu untuk program DOS. Dan compiler Microsoft Visual C di Windows. Nah, sebenarnya itu jalan. Tapi ini, maksudnya kayak gini. Tapi satu, kalian pakai ini, itu ada peringatannya. Tapi ini semua tuh jalan normal. Dan kalau misalnya kan pakai Dev C untuk Windows dan kan pakai GCC untuk Linux, 1, 3 dan 4 tuh sukses. Tapi duanya tuh sebenarnya bisa berjalan tapi ada peringatannya. Jadi itu yang aku bilang, tidak semua compiler C itu akrab dengan semua format yang ada. Dan return 0 itu untuk bilang programnya itu keluar secara normal. Nah, itu return 0. Tapi ada juga fungsi yang dimana itu akan untuk mengosongkan memori untuk return 0 ini. Ini aku tahu dari belajar dari emak aku yang juga doyan komputer. Dia dulu pernah belajar kayak gini juga. Jadi return 0 tuh selain untuk menyarankan keluar dari program secara normal, itu juga untuk mengosongkan memori karena si itu kan berjalannya tuh di RAM. Ya, kilobyte per byte itu akan return 0 kan itu akan dikosongkan. Kemudian tipe data int atau kan bisa bilang integer itu bakal diberikan pada setiap fungsi sebagai defaultnya. Nah, contohnya 3 dan 4 ini main dan int main itu artinya tuh sama. Ya, gitu. Tapi aku kebanyakan pakai secara personal saya pakainya yang 4 ini. Ya, enggak tahu kenapa kalian mau pakai formatnya ya, sebenarnya terserah. Tapi aku sarankan kan pakai yang fungsi nomor 4 aja. Dah. Maksudnya struktur nomor 4 tadi. Kemudian kita punya komentar di bahasa C. Ini bahasa singkatan BHS ya, karena ini agak panjang sedikit. Ya, kalian tuh bisa masukin komentar seperti ini. Ini /2 spasi di sini karena gawe Yamada. Nah, ini tidak akan dijalankan oleh C, tapi ini bakal kelihatan oleh kalian. Nah, kalau misalnya mau panjang kan bisa slash terus bintang. Terus dia diakhiri bintang slash. Nah, kalian jangan lupa subscribe di channel gue supaya gue semangat konten. Anak kuliah gini masih berani mengonten pula, padahal kuliah juga berat juga. Oke, dah. Nih, kita punya namanya tambahan perintah di C. Ini semua perintahnya seperti ini. Nih, kalian baca sendiri yang ini. Tadi aku coba yang A ini, tapi sayang sekali nggak bisa jalan di laptopku. Coba kalian run di laptop kalian atau device kalian masing-masing, mungkin bisa. /A seperti ini. Implementasinya kayak gini. Contoh, ini tadi include studio H, int main, terus saya print kasih ini /n. Itu akan kasih enter di akhir sini. Dah, kayak gitu. Itu contoh implementasi dari tambahan fungsi dari C. Kalau kalian mau tambahin apa-apa lagi, ya udah, kan kayak di sini. Oke, next. Terima kasih. Dah, ini cuman introduksi aja, jadi ya tidak akan terlalu bagaimana dan ya simpel situ aja. Materi ada di deskripsi, silakan kalian download dan pelajari. Ya, saya karena gawe Yamada, Virtual Teacher Asal Indonesia, saya pamit undur diri. Makasih.